Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kelima mata kuliah analisis real. Nah, kali ini adalah kita akan membahas tentang fungsi yang terintegralkan Riemann. Nah, apa sih fungsi yang terintegralkan Riemann itu? Ya, jelas semua fungsi yang memenuhi definisi integral Riemann kan. Nah, apa sih yang akan dibahas di pertemuan kali ini? Nah, di sini kita akan membahas fungsi-fungsi khusus yang sudah pasti terintegralkan Riemann. Jadi nanti kita tidak perlu membuktikan dengan definisi. Jadi kita bisa menggunakan teorema yang menyatakan fungsi itu terintegralkan Riemann. Nah, teorema yang pertama itu seperti apa? Ini adalah tentang step function. Apa sih step function itu? Jadi bunyi teoremanya adalah jika suatu fungsi itu tergolong step function, maka pada interval AB tentu saja, maka F itu pasti terintegralkan Riemann. Nah, dalam bahasa Indonesia saya agak ragu menggunakan padanan serupa, biasanya dikatakan dengan fungsi tangga gitu ya. Step function ini biasanya dikatakan dengan fungsi tangga, tapi khawatir salah, jadi saya gunakan istilah dalam bahasa Inggris yaitu step function. Nah, contoh step function ini, contoh step function ya yang kita tahu adalah fungsi tangga ya. Nah, ini fungsi tangga gitu ya contohnya ya. Ini adalah step function gitu atau fungsi tangga. Nah, contoh lainnya adalah yang contoh-contoh yang kita sudah temui di pertemuan kedua, 3, dan 4. Contohnya seperti ini. Gitu ya. Pokoknya intinya step function ini adalah secara informal saya bisa bilang bahwa step function adalah gabungan gitu ya, gabungan dari fungsi-fungsi konstan pada subinterval dari fungsi konstan pada subinterval gitu ya. Ini secara informal ya, ini secara informal. Jadi contohnya seperti ini. Ini saya di subinterval ini, misalkan saya contoh misalkan ini di 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Berarti di subinterval yang pertama di 1, 2 dia fungsi konstannya nilainya 1, di 2, 3 nilainya 2, di 3, 4 nilainya 3, contohnya di 4, 5 nilainya 5 gitu. Jadi dia merupakan gabungan dari fungsi-fungsi konstan yang ini, yang di subinterval. Ini juga sama, gabungan dari fungsi-fungsi konstan yang di subinterval. Contohnya bisa bermacam-macam. Seperti ini, terus nanti ada lagi. Seperti ini dan banyak lagi macamnya. Oke, kalau misalkan saya contohkan, tuliskan, misalkan dia adalah contohnya fx sama dengan ini ya, yang seperti ini. Dia 1 kalau 0 x sampai 1, terus contohnya 0 misalkan dari 1 sampai 2 gitu ya. Ini adalah contoh fungsi konstan. Boleh juga seperti fungsi tangga ini, dia ada misalkan apa ya, 1, 2, 3, 4. Ini untuk X nya dari 1 sampai dengan 2 seperti itu. Yang ini berarti dari 2 sampai dengan 3, misalkan yang ini dari 3 sampai dengan 4, terus yang ini dari 4 sampai dengan 5 gitu. Ini adalah contoh-contoh gabungan dari fungsi konstan yang kita sebut dengan step function. Nah, nanti kalau kita menemukan misalkan disuruh membuktikan fungsi ini terintegralkan Riemann, biasanya kita kan menggunakan, sebelumnya kita bisa menggunakan partisi bertanda dengan definisi integral Riemann, atau bisa juga dengan definisi integral Darboux ya. Kita bisa dengan menggunakan partisi, jumlah Riemann atas, jumlah Riemann bawah, bisa juga dengan partisi bertanda seperti ini. Nah, sekarang ada cara yang lebih mudah, yaitu langsung saja nanti kita gunakan teorema. Karena kita tahu dia step function, maka dia terintegralkan Riemann di selang AB ya. Nah, sebelum itu, sebelum kita gunakan si teorema step function ini untuk membuktikan suatu fungsi terintegralkan Riemann, saya akan membuktikan dulu teoremanya. Jadi si teorema ini kita buktikan dulu, baru nanti kita bisa gunakan teorema ini apakah terintegralkan Riemann atau tidak.
Oke. Nah, dari awal secara apa ya, saya bisa mendefinisikan dulu si F itu kan dia 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 dari selang dari interval AB menuju ke R. Misalkan saya bagi si fungsi ini terdefinisi berdasarkan subintervalnya ya. Contohnya adalah ini misalkan fx sama dengan fix untuk x anggota. Nah, ini adalah subinterval I dengan I-nya tergantung berapa banyak subinterval atau berapa banyak gabungan daripada fungsi ini. Misalkan gabungannya ada sebanyak n. Misalkan I dari 0, 1 sampai n dengan n adalah banyaknya banyaknya gabungan dari fungsi-fungsi di step function ini ya. Lalu selanjutnya adalah coba kita ilustrasikan kalau misalkan tadi saya gambarkan, misalkan saya gambarkan dulu seperti ini. Misalkan saya punya ini x i min 1 gitu ya. Ini xi, nah ini adalah fungsi konstan untuk fi gitu ya. Ini nilai fungsi konstannya misalkan fix dia sama dengan ki untuk ki adalah konstan itu konstanta ya. Ki adalah anggota bilangan real. Nah gitu ya. Misalkan contohnya seperti ini. Ini adalah gambar dari fungsi fix gitu ya. Nah di sini berarti kita punya dia nilainya sebesar ki di sumbu y gitu ya. Nah, bagaimana mencari luas integral atau luas daerah dari kurva ini? Sudah jelas mencari luas daerah dari kurva, berarti kita tinggal menghitung persegi di sini kan? Kita tinggal menghitung persegi di sini. Berarti sebenarnya kalau saya pengen tahu integralnya sudah pasti integral fix atau saya tulis saja integral fi, dia pasti sama dengan ki, dia untuk tingginya dikali lebarnya berarti xi min 1 gitu ya. Oke. Nah, sekarang karena si fungsi step function ini merupakan gabungan daripada fungsi-fungsi konstan. Jadi saya bisa nyatakan bahwa si fungsi f ini luas daerah di bawah kurvanya dia merupakan gabungan daripada integral-integral ini. Jadi kalau saya tulis integral f sama dengan ini kan, dia gabungan dari fi kan. Fi untuk i-nya banyaknya partisi atau banyaknya subinterval dari 1 sampai n. Nah, berdasarkan dengan menggunakan sifat-sifat integral yang bisa menyatakan si sigma ini bisa kita keluarkan. Dengan menggunakan sifat integral, sigma ini bisa keluar jadi sigma i 1 sampai n integral fi. Nah, integral fi ini adalah ki kali xi min 1. Berarti di sini dia sigma i dari 1 sampai n ki kali xi min 1. Gitu ya. Nah, di mana kalimat ini kan hasil dari integralnya ya. Berarti kita sudah menemukan nilai L-nya, ibaratnya kayak nilai integralnya. Nah, di mana kita bisa yakin bahwa si fungsi f ini pasti terintegralkan Riemann? Yang kita yakin adalah kenapa? Karena si f ini adalah step function ini adalah gabungan dari fungsi-fungsi konstan. Dan kita tahu bahwa fungsi konstan ini terintegralkan Riemann gitu ya. Kenapa kita yakin? Karena fi ini dia pasti terintegralkan Riemann karena dia fungsi konstan. Ya kan? Terintegralkan Riemann, dia konstan, terintegralkan Riemann. Dia terintegralkan Riemann gitu ya. Dan kita tahu bahwa si f ini merupakan gabungan atau bisa jumlah integralnya adalah jumlah dari fi. Nah, di sifat integral kan bilang kalau misalkan si fi-nya dia merupakan fungsi terintegralkan Riemann, maka otomatis
kita sigma fi, I dari 1 sampai N juga terintegralkan Riemann gitu ya. Maka ini juga F yang didefinisikan seperti ini terintegralkan Riemann. Maka berdasarkan sifat integral, maka Fi ini terintegralkan Riemann. Oke, paham ya maksudnya ya? Jadi saya ulangi lagi, kenapa step function ini terintegralkan Riemann? Yang pertama adalah karena step function ini adalah merupakan gabungan dari fungsi-fungsi konstan yang ada. Yang kedua adalah integral dari step function ini dia merupakan jumlah, misalkan saya punya seperti ini. Nah, dia sama, misalkan saya di sini punya interval lain. Nah, kita tinggal menjumlahkan si balok ini, kita tinggal menjumlahkan kotak-kotak ini atau menjumlahkan integral dari fi-nya ya. Jadi kita tinggal menjumlahkan integral atau luas daerah dari fi-nya. Oke, dan kita dapat hasil dari integral f-nya gitu ya. Jadi karena si fi ini terintegralkan Riemann dan karena f ini adalah sigma dari fi, maka otomatis si f juga terintegralkan Riemann. Nah, di sini saya tidak akan tulis bukti formalnya. Pokoknya intinya kita akan menggunakan si teorema step function ini untuk memperjelas atau untuk mempermudah kita dalam membuktikan fungsi-fungsi yang berupa step function gitu ya. Jadi tidak perlu lagi pakai definisi. Nah, langsung saja ke contoh. Ini adalah contoh dari fungsi step function yang pertama ini kan. Oke, jadi nanti kalau kita temui seperti ini, kita tidak perlu lagi menggunakan definisi terintegralkan Riemann, tinggal menggunakan tinggal menggunakan teorema. Nah, berarti langsung saja di sini kalau saya jawab, karena Gx merupakan step function gitu ya. Step function di interval 1,6 berdasarkan teorema maka G terintegralkan Riemann. Oke. Nah, ini kalau misalkan hanya diminta untuk membuktikan bahwa G terintegralkan Riemann. Nanti kalau misalkan diminta hasilnya, ya sudah tinggal jelaskan hasilnya adalah dia merupakan jumlah dari rectangle atau persegi panjang di sini gitu ya. Nah, G-nya berapa? Nah, yang ini Bu, apakah ini merupakan step function? Sebenarnya bukan ya. Sebenarnya ini adalah fungsi konstan. Nah, ini adalah pencilan. Nah, yang menarik di sini adalah kalau misalkan ini saya contohnya si fungsi ini kan fungsinya 1, 2, 3, 4, 5, lalu saya tambahkan seperti ini gitu ya. Nah, saya tambahkan seperti ini. Misalkan ini untuk sampai 8. Jadi si F ini dia nilainya misalkan 2 untuk X anggota 5 sampai 8 gitu ya. Misalkan saya tambahkan seperti ini. Nah, ini kan bukan step function, Bu, karena dia ada data-data pencilan. Oke, ini bukan step function, tapi kita bisa seperti ini. Misalkan si Gx ini dia merupakan ini ya. Dia merupakan 3 dari selang X-nya 0,5 dan dia 2 dari selang X-nya 58 gitu ya. Oke, nah ini Gx merupakan step function gitu ya. Step function, maka G dia terintegralkan Riemann di selang 0,8. Nah, perhatikan bahwa Gx dia sama dengan Fx kecuali untuk X-nya bukan anggota dari A ya. Oke, karena
dia hanya berbeda di beberapa titik-titik finite atau titik-titik berhingga. Karena berbeda di titik-titik berhingga, berdasarkan F tidak sama dengan F tidak sama dengan G di titik berhingga, maka masih ingat teorema di pertemuan sebelumnya, jika F sama dengan G kecuali di titik berhingga, dan kita ketahui bahwa G-nya terintegralkan Riemann, maka F-nya pasti terintegralkan Riemann. Iya kan? Ada ya? Oke, nah sekarang berarti berdasarkan teorema itu, maka si G juga, si F juga dia terintegralkan Riemann. Saya ke sini ya, karena ininya kurang, space-nya. Berdasarkan teorema apa ya? Saya kalau di Bartel dia teorema 7 titik, saya lihat dulu 7 titik berapa gitu. Nah, silakan lihat di Bartel dia teorema berapa. Ini saya tidak tuliskan ya. Ini juga teorema berapa. Ini harus sebutkan teorema berapa. Ini teorema apa, atau disebutkan ketika membuktikan kita sebutkan bunyi teoremanya atau sebutkan nama teoremanya. Di sini silakan bisa dituliskan berdasarkan teorema yang menyatakan bahwa bahwa bla bla bla, teoremanya tadi, judul teoremanya dituliskan, maka dia terintegralkan Riemann. Nah, di sini juga berdasarkan teorema yang ada di Barton, atau tuliskan bunyi teoremanya, silakan di sini yang kosong tuliskan, maka kita bisa nyatakan F dia terintegralkan Riemann di selang 0,8 gitu ya. Oke, jadi lebih mudah kan kalau misalkan kita menggunakan kita menggunakan teorema, tidak menggunakan definisi dari integralnya langsung. Tapi kalau misalkan kalian lupa teorema-teorema yang ada, silahkan bisa pakai lagi definisi yang ada di awal, definisi terintegralkan Riemann atau definisi terintegralkan Darboux. Jadi sama saja, tapi lebih mudah jika kita menggunakan teorema step function ini ya, untuk contoh-contoh seperti ini.